Tidak ada satupun di antara kamu ini, kalian, yang akan sampai kerajaan Bapa. Yang akan sampai pada kemuliaan Bapa kalau, dengerin ini, kalau tidak melalui aku. Nah, sampai di situ kita harus kenal Yesus dengan baik, maka kita akan nyampe dalam kemuliaan Tuhan. Begitu Bapak Saudara. Berkeinginan lah, jangan cuma saya berkeinginan punya pekerjaan yang gajinya di atas UMR. Semua orang begitu, saudaraku. Yang belum dapat pekerjaan, tetap rendahkan hatimu, meminta dan meminta. Itu disampaikan Tuhan di dalam hati kita. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Ini 3 rumus yang nggak bisa dibawa ke pengadilan manapun, dan Yesus nggak bisa disalahkan. Memang itu sudah formula dengan semesta. Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dengan saya Binsar. Mari saya akan teruskan memberikan masukan sebagai pemahaman di dalam kerangka memperkuat, memperkokoh, membangun iman teman-teman, sehingga mampu menyampaikan apa yang patut disampaikan berupa pujian, penyembahan, dan atau permintaan pertolongan atau bantuan kepada Yesus Tuhan kita. Ini harus dibereskan dengan benar. Sepanjang ini tidak benar, kalau boleh saya mau katakan tidak memenuhi syarat dalam pandangan Tuhan, maka doa itu tidak akan terjawab atau tidak akan dijawab oleh Tuhan Yesus. Jadi ini yang saya akan kedepankan, karena banyaknya keluhan, Bapak kenapa ya doa saya tidak dijawab? Kenapa ya, padahal saya sudah berdoa terus-terus? Kenapa ya Tuhan tidak mengasihi kami? Ini pertanyaan-pertanyaan justru menyudutkan Tuhan loh. Kenapa ya Tuhan kok begitu? Padahal Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Kurang baik apa? Coba kita pikir baik-baik. Kita ini diciptakan merupakan gambar dan keserupaan. Kalau saya dan Bapak Ibu menyerupai Bapa Surgawi, tentu juga kita harus menyerupai Yesus, karena Yesus adalah wujud dari Bapa Surgawi di atas dunia dalam bentuk daging atau anak manusia. Itu Allah yang ada di dalam Yesus. Kenapa? Bukankah kita selalu mendengar bahwa di dalam aku ada Bapa? Itu harus diingat. Nah, yang pertama tadi, bahwa kita gambar dan keserupaan ilahi, artinya kita memiliki sifat-sifat keilahian. Sifat, ya, bukan kebinatangan, bukan juga yang lain. Ketuhanan ada pada kita. Maka Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu. Yang paling terdepan, paling utama, kasihi Tuhan Allahmu. Itu, teman-teman, saya mengingatkan saja. Mana bisa saya paksa Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah merasa benar bahwa inilah hidup yang paling benar dengan caramu sekarang, tapi caramu juga sekarang serba kekurangan, sakit-sakitan, tidak ada damai dalam keluarga, anak nggak bisa diatur, ribut ke sana, ribut ke sini. Berarti bukan di dalam damainya Tuhan, keributan saja ada. Tengah-tengah kehidupanmu ada yang salah, ya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya disclaimer, saya tidak mengharuskan saudara menjadi kekasih Tuhan. Enggak. Tidak. Saya hanya menyayangi Anda semuanya supaya menjadi kekasih Tuhan. Beda loh ya. Nek saya paksakan, saya nanti sakit hati. Kok yang saya ngomongin nggak didengar sih? Itu sebab saya tetap bersuka cita menyampaikannya. Karena saya tahu, yang akan memilih menjadi murid Kristus di akhir zaman bukan saya, bukan kalian, walaupun kalian ngacung, jadikan saya muridmu Tuhan. Iya kalau benar, kalau enggak, kan semua kita pengen, tapi belum tentu terpilih. Ya, di situ yang dikatakan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, waspada dengan itu. Satu, tadi kita ini keserupaan dengan ilahi, sangat mahal dan sangat mulia, sampai setan iblis pun takut kepada kita. Itu dia. Maka dikatakan Yesus, usirlah semua setan itu dari hadapanmu demi namaku. Kan gitu. Lalu sembuhkan yang sakit. Perhatikan Bapak Ibu Saudara,
bangkitkan yang mati, tahirkan yang kusta, semua, usir semua setan, jadikan bangsa ini jadi murid. Itu tugas Bapak, Ibu, dan saya. Itu tugas. Mengapa kita diutus lahir di tengah-tengah dunia yang fana, yang serba hiruk pikuk, nggak jelas, semuanya di sini terhimpun dosa dan kejahatan segalanya. Kita mau menjadi juru damai. Kita mau membuat alam semesta dengan penghuninya, kita sesama manusia itu damai. Ya kan, kasihi sesamamu, ampuni dosa sahabat, mertua, ipar, teman, keluarga yang membuli, menyakiti, menjatuhkan harga diri. Ini paling sering dalam hidup ini. Saya kan itu menjatuhkan diri, harga diri keluarga saya, menjatuhkan marwah keluarga. Bu Ella, segitu hebatnya ya, margah keluarga dicabik-cabik. Tuhan hanya pesan, ampuni saja sudah. Ampuni. Kenapa dibilang begitu sama Yesus? Aku yang menghadapi, yang membuat hatimu luka. Saudara kurang nyaman dari Tuhan. Ampuni mereka supaya segala kesalahan dan dosamu diampuni. Supaya itu. Jadi kalau kita, saudaraku, saya kasih ingat di sini, tidak mau mengampuni saudaramu, mertuamu, bapamu, hai anak-anak muda, tetangga, sahabat, dosenmu, rektormu, kalau tidak ampuni, seluruhnya kesalahan dan dosamu tidak diampuni. Ini sudah hukum alam. Nggak bisa kita bawa pengaduan ke pengadilan, misalnya ke kantor polisi, ke Bareskrim, kita bawa-bawa itu ke polsek, nggak bisa. Itu haknya Tuhan, saudara. Iya kan? Tetapi di sana disurati, diberitahukan, jika engkau mengampuni orang-orang, maka kesalahan dan dosamu juga diampuni Bapa Surgawi. Enak, nyaman, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, itu perhitungkan itu. Jadi sudah dua ya. Kita disuruh mengampuni supaya di sana kita dosa kita dan kita diampuni, mengasihi musuh sekalipun. Ini saya ingatkan lagi. Alkitab berkata, musuh sekalipun ampuni mereka. Bahkan mintalah berkat dari Bapa Surgawi untuk musuhmu. Dikatakan lagi, barang siapa merendahkan hamba-hambaku kita yang percaya kepada Yesus, direndahkan orang sekitar siapapun itu, saya tidak tahu, tapi saudara mau lihat janji Tuhan, mereka yang direndahkan dunia akan diangkat di atas bangsa-bangsa, dan yang merendahkan akan ditaruh di bawah kaki mereka yang mereka rendahkan. Weh, keren janji Tuhan. Saya mau ikut itu, mau ikut. Makanya saya tidak punya beban. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hutang itu terus-terusan bergumul di dalam berita-berita di WA saya itu, Pak, bagaimana hutang saya nggak lunas-lunas, hubunganmu nggak beres-beres dengan Tuhan gitu loh. Saya kan sudah beritahukan ya, hilangkan rasa benci, ya toh, jangan ada rasa dendam, banyaklah memberi kebaikan kepada sekitarmu, pedulilah kepada orang-orang yang tidak punya, bantulah mereka, berkorbanlah untuk orang-orang miskin. Nah, itu semua kebaikan. Lagi kita banyak yang tidak peduli pada Yesus. Peduli ketika Yesus kita berdoa, Tuhan sembuhkan sakit saya, Tuhan saya pengen pekerjaan, Tuhan kami sudah menikah 4-5 tahun tapi belum punya keturunan, Tuhan terus. Coba kita pikir baik-baik, sudahkah kita baik? Sudahkah kita baik di hadapan Tuhan? Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kalau belum, lakukan itu. Ya, mulai mengampuni saja dulu. Aduh, sulit Pak Bisa. Iya, kalau memang nggak mau, ya udah, nggak usah dipaksain juga. Ya teman-teman, saya dulu begitu. Tapi saya nggak pernah dendam, nggak pernah menyakiti memang ya. Nggak pernah. Jadi, kita sebetulnya terpilih, maka lahir. Itu dulu. Kita terpilih dari kemuliaannya, dari urut-urutan yang mau dilahirkan. Aku dilahirkan 74 tahun yang lalu, kan gitu ya, terpilih. Sampai sekarang dipelihara, puji Tuhan. Kesehatan saya dijaga Tuhan, ya. Kemudian makan saya disediakan, apa yang tidak pakai saya disediakan Tuhan. Saya disertai karena janji, aku menyertaimu sepanjang masa. Sudah tidak berasa itu? Disertai oleh Tuhan.
anak cucu keturunanmu, suamimu, kaum ibu, hai kaum bapak istri ibu, itu dilindungi Tuhan. Ke pasar, kemana, ke arisan, jalan-jalan, kayak dilindungi Tuhan. Kalau enggak ya udah nggak ada dong. Kan gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi saya bersuka cita menyampaikan ini berapi-api karena ada Roh Kudus yang berapi-api di dalam saya. Saya mau saudaraku dan kaum muda dengar baik. Kaum muda yang paling jarang berdoa. Saya tahu. Dan itu membosankan. Ya. Petrus jadi murid 1 jam tidur. Jam kedua tidur, jam ketiga nggak dibangunin lagi. Jadi Yesus 3 jam berdoa untuk keselamatan dunia. Petrus sebagai murid yang terdekat dengan Yesus pun molor. Tidur. Nah kita semua ini begitu karakternya. Disuruh berdoa, molor. Berdoa juga cuma bilang, Tuhan sembuhkan sakit saya, Tuhan terima kasih engkau baik, amin. Tidak ada pujian, tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa syukur dalam doa itu. Cuma minta minta doang dan minta-minta. Memang tidak dilarang, bahkan itu dianjurkan. Tapi saya mau bilang di sini, saya mengingatkan, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Itu dia. Kalau tidak kau jaga, ya nilainya buruk. Beriman bagaimana kalau nilai kita, hubungan kita tidak bagus? Kan orang yang tidak beriman pasti tidak bagus hubungannya. Karena dianggap Yesus buat apa? Duit saya banyak loh. Masih ada sekian triliun di bank. Masih ada sekian ratus miliar di bank. Masih ada di dompet saya itu sekitar 200 juta di rumah. Dan iya, lagi punya, nanti lagi nggak punya. Dan saya sudah hafal, ketika orang susah dalam kehidupan dunianya, apapun yang dia pakai masih ada. Ketika ditarik oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, dan Anda tidak mengerti, lalu Anda lumpuh. Bukan badan yang lumpuh, kehidupanmu tidak lagi seperti zaman dulu. Ya, itu dia Bapak Ibu. Makanya, kalau saya mau sarankan di sini sederhana. Kenali Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Lihat firman-Nya. Carilah lebih dulu kerajaan Bapa di surga. Siapa? Bapa surgawi. Siapa? Tuhan semesta alam. Cari dulu. Ya. Dan segala kebenaran firman-Nya, maka semuanya diberikan kepadamu, ditambahkan kepadamu. Itu dampak kebaikanmu bersahabat dengan Tuhan. Karena nggak mungkin kita masuk ke sebuah kerajaan terus nggak ketemu rajanya. Ngapain kita ke situ? Ya, cuma jadi pengunjung doang gitu. Ya enggak, yang dimaksud di ayat tadi, carilah dulu dan kenalilah itu siapa? Bapa surgawi. Tetapi saya mau kasih ingat di sini, Yesus berkata apa? Tidak ada satupun di antara kamu ini, kalian, yang akan sampai kerajaan Bapa. Yang akan sampai pada kemuliaan Bapa kalau, dengerin ini, kalau tidak melalui aku. Nah, sampai di situ kita harus kenal Yesus dengan baik, maka kita akan nyampe dalam kemuliaan Tuhan. Begitu Bapak Saudara. Berkeinginanlah, jangan cuma saya berkeinginan punya pekerjaan yang gajinya di atas UMR. Semua orang begitu, saudaraku, yang belum dapat pekerjaan. Tetap rendahkan hatimu, meminta dan meminta itu disampaikan Tuhan di dalam hati kita. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Ini 3 rumus yang nggak bisa dibawa ke pengadilan manapun, dan Yesus nggak bisa disalahkan. Memang itu sudah formula dengan semesta. Iya tuh, Bapa surgawi, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu ada di dalam jiwanya Yesus. Klop ya. Jadi Yesus kemana-mana itu tidak sendirian. Maka dia katakan, bukan aku yang ngomong itu, tapi Bapa di dalam aku. Dan bukan aku yang membangunkan Lazarus, yang memberitikan juga di Danau Galilea angin ribut dan ya topan. Itu Bapa di dalam Yesus. Maka dikatakan, Lazarus, keluar. Keluar deh. Itu Bapa surga yang menciptakannya Lazarus memanggil, keluar. Iya. Walaupun sudah 4 hari kan sudah busuk. Demikian juga yang dialami oleh Petrus di badai itu. Ya kan, hai angin dan badai diam. Dan itu dikatakan di Alkitab, lalu Yesus mengharik. Nggak mungkin kan, angin dan badai diamlah ya. Nggak gitu, mengharik kan keras. Itu berarti dengan nada-nada dan emosi, supaya tahu ya murid-muridnya itu bisa dihentikan. Jika kamu percaya kepadaku, kepada Bapa di dalam aku, tidak ada yang mustahil bagimu. Nah itu dia, mengusir
menghentikan, meredakan badai pun bisa. Nah, sekarang badai dalam kehidupan rumah tanggamu itu banyak sekali. Yang sakitlah mertua, yang sakitlah suami, anak-anak main geng motor, ribut-ribut bentrokan masih SMA, belum tahu apa-apa. Bapaknya keringat dingin bayar bulanan 1 juta atau 700 cicilan motor. Anaknya jadi geng di luar, ngapain itu? Ngapain? Tidak ada gunanya, kasihan emaknya keringat dingin. Jualan, buka warung, buka toko, nggak tahu apa. Tapi sebagian dari itu disisihkan untuk membayar cicilan sepeda motor anaknya supaya bangga. Dan emak bapaknya juga nggak mau terlalu dia rendah di hadapan teman-temannya di sekolah. Ini status ekonomi loh, jadi campur-campur gitu, jadi hidup jadi galau. Anak nggak tahu diri, coba Bapak Ibu Saudara. Bagaimana? Makanya banyaklah membangun hubungan dengan Tuhan. Itu saja dari saya, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara sekarang mendengarkan ini mulai menggelegak pengen. Karena saya juga dulu tidak terlalu ngerti. Tetapi setelah saya datang kepada Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang mencurangi firman-Nya, Tuhan itu datang baik-baik. Kuduskan dirimu. Itu perintah. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Musa? Katakan kepada bangsa yang kukasih ini, supaya mereka kudus di hadapanku, karena aku Tuhan Allahmu yang kudus. Dengan demikian kamu yang kudus menjadi milikku. Bapak Saudara sampai di sini, sampai bertemu kembali dengan saya, Bin Sarmit mundur. Tuhan Yesus memberkati.